making disciples, transforming lives. Saudara, hari ini kita akan belajar sama-sama. Kita akan baca Matius pasal yang ke-6. Kita akan lihat saudara. Banyak rahasia di dalam pasal ini. Dan kalau Anda perhatikan Matius 6 ini saudara. Di ayat-ayat atasnya awal. Kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus itu berbicara tentang topik beribadah. Kemudian topik memberi. Tetapi kalau kita perhatikan. Kemudian ternyata Tuhan Yesus itu menghabiskan sebagian besar di pasal ini membahas kehidupan doa. Katakan kehidupan doa. Kenapa sih Tuhan Yesus kok menghabiskan banyak di pasal ini tentang kehidupan doa? Mengapa bahkan Yesus itu sebagian besar khotbah di bukit itu berbicara tentang topik doa? Karena ternyata bagi Yesus doa itu adalah satu hal yang sangat penting untuk kehidupan dan pelayanannya. Kalau kita baca kitab Injil dikatakan pagi-pagi benar. Yesus itu berdoa. Mencari wajah Bapanya. Di mana ada momen dia berdoa. Bahkan suatu hari Yesus pernah menyuruh murid-muridnya untuk pergi. Menyeberang danau. Dia mau berdoa terlebih dahulu. Bahkan di ujung dalam perjalanan hidup Yesus mengalami satu masa yang cukup berat di Taman Getsemani. Dia berdoa kepada Bapanya. Luar biasa. Luar biasa. Gak heran saudara, Yesus itu berjalan kemana-mana. Dia cuma jalan aja. Mujizat itu mengalir. Tanpa dia perlu berkata-kata. Luar biasa. Orang sakit disembuhkan. Setan-setan teriak-teriak. Berkata, kamu ini anak Allah. Orang mati dibangkitkan. Jadi ternyata ini adalah satu hal yang Yesus lakukan pada waktu Yesus diam di muka bumi saudara. Saudara, saya ingin setiap kita bersama-sama merenungkan. Yesus Kristus itu adalah anak Allah. Dan tetapi Yesus itu merasa dirinya perlu untuk berdoa, berbicara, bersekutu dengan Bapa di sorga. Yesus itu lahir dikandung oleh Roh Kudus. Yesus itu tidak ada dosa di dalam darahnya. Beda seperti kita. Kalau kita keturunan Adam dan Hawa, sejak pemberontakan Adam dan Hawa, kita ini mengandung dosa. Puji Tuhan, setelah kita terima Yesus, Tuhan mengampuni. Dan kita tidak hidup oleh dosa. Tetapi Yesus itu dari asalnya memang gak ada dosa. Golongan darah Yesus itu golongan darah Allah. God. Karena itu Maria cuma dipinjam kandungannya aja. Yesus itu dikandung oleh Roh Kudus. Tanpa cacat celah. Yesus itu sama sekali tidak berdosa. Namun dia berdoa. Aneh ya. Kita berpikir, oh Yesus tuh gak perlu berdoa dong. Ternyata enggak. Pada waktu Yesus mengenakan tubuh kemanusiaannya di muka bumi. Dia berdoa. Dia adalah pribadi yang membuat banyak mujizat. Tetapi dia tetap berdoa. Yesus itu menjadikan doa sebagai landasan dalam hidupnya. Bagi Yesus doa itu prioritas. Bagi Yesus doa itu penting. Sekarang saudara perhatikan. Jika Yesus Kristus anak Allah, putra Allah, tanpa dosa, sempurna, tanpa cacat celah, sang pembuat mujizat. Dan jika Yesus Kristus yang seperti itu merasa mutlak untuk menjadikan doa sebagai prioritas dalam hidupnya. Oleh karena itu betapa pentingnya doa itu bagi orang-orang seperti Anda dan saya. Amin. Kalau kita kepingin menjadi orang yang penuh mengalami kemenangan. Waktu kita tinggal di muka bumi ini, kita harus mengikuti teladan Tuhan Yesus. Seperti itu saudara. Berapa banyak dari antara kita memandang doa itu seperti mengenakan masker oksigen. Pakai masker oksigen. Ada orang yang hidupnya berhari-hari, mungkin berminggu-minggu atau berbulan-bulan tidak pernah berdoa.
Kehidupan berjalan dengan oke, semuanya anything fine-fine aja. Sampai tiba-tiba di dalam sebuah kehidupan dia menghadapi benturan atau kejadian yang mengagetkan. Mungkin pada waktu dia check up di dokter, dokter mendiagnosa ada cancer. Nah, di momen kaget itu baru orang itu cepat-cepat memakai masker oksigen, saudara. Baru orang itu mulai berdoa. Saudara, kebenarannya doa itu bukan masker oksigen. Doa itu adalah oksigen itu sendiri. Jadi doa itu bukan masker oksigen. Doa itu adalah oksigen itu sendiri. Doa itu adalah mengalirkan kehidupan di dalamnya. Oleh karena itu Yesus mengerti. Pada waktu dia berjalan di muka bumi sebagai manusia. Dia membutuhkan persekutuan yang erat dengan Bapa di sorga. Itulah sumber kekuatannya. Itulah sumber semua mujizat-mujizat. Karena pada waktu Yesus berjalan di muka bumi, dia sebagai manusia. Alkitab berkata sama seperti kita tetapi tidak berbuat dosa. Dia adalah manusia Allah. Dan dia membutuhkan doa. Oleh karena itu saudara, kalau doa itu begitu penting bagi Yesus, doa itu juga harus begitu penting bagi kita, katakan amin. Saudara, suatu hari sebuah cerita, ada seorang setelah usai pemakaman seorang pendeta terkenal. Ada sebuah Alkitab usang yang ditemukan oleh anaknya, anak pendeta itu. Dan pandangannya tertuju kepada catatan tulisan tangan papanya, seorang pendeta. Yang nulis seperti ini, Yesus tidak mengajari kita cara berkhotbah. Yesus tidak mengajari kita cara membuat kidung pujian. Tetapi Yesus itu mengajari kita cara berdoa. Dan digarisbawahi, jangan lupa berdoa. Katakan kepada kanan kiri Anda, jangan lupa berdoa. Oleh karena itu hari ini kita akan lebih banyak berbicara tentang doa. Judul firman hari ini, kalau Anda suka mencatat, tulis tentang Lord teach me how to pray. Tuhan ajari aku berdoa. Oh Tuhan, Lord teach me how to pray. Ajari aku berdoa. Saudara, suatu hari murid-murid Yesus melihat Yesus ini doanya lain dengan orang-orang Yahudi. Beda banget. Yesus itu memiliki sebuah kehidupan doa yang ajaib. Pada waktu dia mengajar, tiba-tiba mujizat terjadi. Dikatakan Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa. Saudara, oleh karena itu murid-muridnya penasaran. Orang ini luar biasa loh. Kalau doa bisa seperti itu. Oleh karena itu mereka ngomong di dalam kitab Lukas. Tuhan, Lord, ajari kami berdoa. Nah, kita akan lihat sekarang di dalam Matius 6 ayat yang kelima. Yesus ngajarin seperti ini. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Supaya apa? Mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Garis bawahi saudara. Dan apabila kamu berdoa. Mengapa ayat 5 ditulis dan apabila kamu berdoa? Ini ada sebuah makna yang dalam yang kita perlu mengerti. Karena itu Tuhan menggunakan apabila. Kalau kita perhatikan ayat 1 sampai 4. Tuhan itu menceritakan bagaimana mereka itu sebagai murid-muridnya melakukan kewajiban agama mereka. Bagaimana mereka memberi dan sebagainya. Hal-hal yang dilakukan sebagai orang Kristen. Tetapi di dalam ayat 5. Pada waktu mengatakan tentang doa. Yesus mengajarkan apabila kamu berdoa. Seolah-olah Yesus itu tahu di dalam pemikirannya bahwa orang Kristen itu akan lebih sering melakukan kewajiban agama yang lain. Seperti memberi, beribadat dan yang lain. Itu bagi orang Kristen lebih mudah selain berdoa. Jadi Tuhan itu tahu. Tuhan itu tahu. Bagi orang Kristen melakukan yang lain lebih mudah selain berdoa. Oleh karena itu Yesus berkata, apabila kamu berdoa janganlah berdoa seperti orang munafik. Sekarang kita lihat garis bawahi kata munafik. Apa itu munafik? Saudara,
Dalam bahasa Yunani, munafik itu diterjemahkan merujuk pada seorang aktor di atas panggung. Itu maksudnya. Jadi kata munafik itu seperti digambarkan seperti aktor di atas panggung, saudara. Jadi orang munafik itu adalah orang yang memakai topeng dan memainkan peran tertentu. Dia mengucapkan kata-kata yang sudah diatur dan hanya memainkan peran. Contoh, mungkin orang itu sebenarnya personalitinya dia itu seorang yang lembut dan pemalu. Tetapi karena dia harus memerankan peran tertentu sebagai aktor di panggung, perannya adalah tokoh antagonis, seorang yang garang dan kasar. Jadi dia harus hafalkan dan dia bertingkah laku seperti orang yang garang dan kasar. Padahal sebenarnya dia bukan orang seperti itu namanya aktor. Memainkan peran tertentu dan mengucapkan kata-kata tertentu yang memang sudah disetting atau dihafalkan seperti itu. Nah, Yesus ngajarin pada waktu kita berdoa, kita nggak boleh memainkan peran. Oh, karena aku orang Kristen, aku harus memainkan peran, yaitu berdoa. Nggak boleh. Mungkin ada orang berpikir, ya karena orang Kristen ya harus berdoa. Bukan seperti itu yang Tuhan ajarkan. Bahkan dikatakan seperti ini, mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Saudara kalau Anda perhatikan apa sih yang salah dari kebiasaan itu? Apakah salah kalau kita berdoa sambil berdiri? Atau apakah salah kalau kita berdoa sambil duduk? Atau apakah salah kalau kita berdoa tidak berlutut? Atau karena mereka berdoa di sembarang tempat? Ternyata bukan itu. Ternyata di tikungan-tikungan jalan mereka berdoa sehingga orang itu banyak orang melihat dia. Saudara perhatikan, kalau kita perhatikan saudara, tikungan jalan di sini, kalau kita perhatikan konteks dari Alkitab ini, itu merujuk pada sebuah tikungan jalan lebar di mana banyak orang lalu lalang. Nah, orang-orang Yahudi itu memiliki kebiasaan berdoa itu pukul 9, pukul 12 dan pukul 3 sore saudara. Nah seringkali mereka menemukan diri mereka itu berada di persimpangan jalan di momen itu, di jam-jam itu, jam 9, 12 dan jam 3. Nah dan di tikungan jalan itu mereka berdoa. Otomatis dilihat banyak orang karena jalannya lalu lalang. Dan Yesus mengamat-amatin orang-orang Yahudi seperti itu. Yesus ngomong pada muridnya, kalau kamu berdoa jangan seperti mereka. Karena mereka dilihat orang. Kalau mereka dilihat orang mereka sudah dapat upahnya. Jangan seperti mereka. Itu maksudnya saudara. Belum lagi kalau berdoa di tikungan jalan, itu gak bisa doa yang dalam, intim, gak bisa. Pasti buru-buru, karena orang lalu lalang. Yesus mengajarin doa bukan seperti itu. Kita akan lihat ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara, kita ini membutuhkan doa lebih daripada kata-kata yang singkat. Untuk mempertahankan kehidupan doa kita dan menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Kita ini membutuhkan waktu yang khusus untuk berdoa. Saudara perhatikan, untuk memulai berdoa, yang pertama Anda bisa siapkan waktu. Bisa pagi hari atau malam hari. Atau pagi dan malam boleh. Kalau Anda mau siang juga boleh. Yang pasti Anda harus siapkan waktu. Orang-orang Yahudi itu memiliki waktu sembahyang. Oleh karena itu kalau Anda lihat orang lumpuh di gerbang indah. Di mana Petrus itu pada waktu dia memasuki waktu untuk sembahyang itu jam 3 sore. Kisah tentang Roh Kudus dicurahkan itu jam doa, jam 9 pagi. Terus kisah tentang penglihatan tentang Kornelius dijumpai malaikat itu jam 3 sore. Jadi ada waktunya.
Seperti ini adalah waktu dating. Seperti Tuhan tuh tahu gitu loh. Nah di momen-momen itu Tuhan akan menyatakan dirinya kepada orang-orang yang punya waktu-waktu khusus. Contoh saudara, suatu hari Daniel perjanjian lama dia berpuasa 21 hari. Dia cari Tuhan. Dan pada waktu malaikat Tuhan intervensi setelah dia selesai doa puasa 21 hari. Malaikat Tuhan menampakkan diri, malaikat Gabriel kepada Daniel itu jam 3 sore, waktu sembahyang. Oleh karena itu saudara, saya dorong Anda miliki waktu sembahyang. Belajar saudara. Saya pribadi belajar membangun kehidupan waktu sembahyang. Dengan tekun. Bagi saya saudara, saya lebih suka pagi. Karena itu pagi hari jam 3, jam 4 itu pasti saya bangun, pasti. Pasti saya mulai berdoa kepada Tuhan, pasti. Itu seperti ini saya sudah bangun bertahun-tahun. Dan ternyata saudara, benar loh. Di momen-momen jam 3, kalau saya lagi banyak masalah kalut atau apapun juga. Kalau saya berdoa di jam itu saudara, saya benar-benar merasakan tuntunan intervensi Tuhan. Seperti Tuhan berkata, lakukan ini, lakukan itu, jam-jam itu. Jadi ternyata benar saudara, kita ini harus mengusahakan waktu. Kalau dulu Pastor Philip, Anda pernah baca buku Before 30. Pada waktu Pastor Philip masih muda, belum menikah. Dia punya waktu sembahyang jam 7 malam. Anda masih ingat. Tempatnya juga khusus kalau Anda perhatikan. Di tempat cuci baju di Kanada, Vancouver. Pernah baca ya bukunya ya. Dan benar di jam-jam itu Tuhan akan banyak ngomong. Jadi Anda bisa luangkan waktu. Boleh pagi, boleh malam, terserah Anda. Tapi belajar konsisten. Anda akan kaget. Anda akan kaget saudara. Saudara, karena kenapa? Karena Tuhan, penguasa langit dan bumi, akan berbicara kepada Anda. Suatu hari ada seorang pendeta dipanggil di Gedung Putih di Amerika, dipanggil presiden. Dan sang presiden berkata seperti ini kepada jenderalnya. Dia bilang, "Jenderal, kamu kalah berkuasa dengan pendeta ini." Sang jenderal berkata, "Tidak presiden, saya lebih berkuasa." Sang presiden berkata, "Tidak jenderal, pendeta ini lebih berkuasa. Karena pendeta ini bisa mengangkat telepon dan dia ngomong kepada penguasa jagat raya, pemilik langit dan bumi. Dan melakukan apa yang rajanya mau lakukan." Dia bisa ngomong. Anda bisa mengerti ya? Jadi orang yang berdoa itu orang yang powerful in the world. Orang yang betul-betul berkuasa. Karena dia bisa curhat. Dia bisa ngomong. Dan dia bisa menggerakkan hati raja dari segala raja. Luar biasa saudara. Saya dorong jemaat gereja Mawar Syaron Tangerang. Siapkan waktu untuk berdoa. Dan jangan kaget. Apalagi tahun ini adalah tahun menabur doa dan menuai sukacita. Ada sebuah urapan yang Tuhan berikan pada waktu Anda berdoa. Kalau Yesus anak Allah berdoa, Tuhan mau kita juga berdoa. Amin. Saudara, seorang teolog Kristen bernama C.S. Lewis menulis seperti ini. Saat Anda bangun setiap pagi, semua keinginan dan harapan Anda untuk hari itu menyerbu Anda seperti binatang buas. Jadi pada waktu Anda bangun, semua keinginan harapan itu menyerbu Anda seperti binatang buas. Dan pekerjaan pertama setiap pagi yang harus Anda lakukan adalah mendorong mereka ke samping. Dan mengizinkan Anda mendengarkan suara lain, mengambil sudut pandang lain, membiarkan hikmat kehidupan lain yang lebih besar, lebih kuat, lebih tenang masuk di dalam kehidupan Anda. Anda bisa mengerti. Jangan kaget saudara, kalau Anda punya komitmen untuk mau berdoa, jangan kaget, itu akan muncul resistensi. Tiba-tiba macam-macam. Karena iblis itu tahu. Kalau Anda bisa menelpon big boss di atas segala big boss, Anda akan mengalami kemenangan. Oleh karena itu saudara, sejarah juga membuktikan. Tokoh-tokoh Alkitab, sejarah gereja, tahu hamba-hamba Tuhan, tahu di saat pagi harinya mereka
harus menghadapi banyak situasi tanggung jawab yang berat. Mereka tahu mereka akan betul-betul berlutut dan cari Tuhan. Betul-betul minta Tuhan intervensi. Karena itulah kunci kemenangannya. Seperti itu saudara. Saya akan ceritakan satu hal saudara. Saya akan ceritakan satu hal, tapi sebelumnya saya akan bacakan Mazmur 5 ayat 4. Ini juga yang dialami oleh pemazmur di Perjanjian Lama. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Bayangkan saudara, dikatakan pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Orang itu kalau sampai teriak itu artinya dalam problema, masalah, betul ya? Jadi ternyata orang-orang di Perjanjian Lama itu gak beda lah seperti kita di abad sekarang ini. Mereka juga punya masalah, kita juga punya masalah. Tapi mereka tahu caranya, mereka berteriak, mereka berseru kepada Tuhan di pagi hari. Dan mereka tahu kunci kemenangannya di situ. Doa itu bisa menggerakkan Tuhan loh. Penguasa jagat raya, pencipta langit dan bumi. Saudara, ada sebuah cerita tahun 1945 bangsa kita merdeka. Dan ada satu negara di belahan yang lain yaitu Korea Selatan juga merdeka. Dan kalau Anda perhatikan pada waktu Korea Selatan itu merdeka, Korea Selatan itu tidak semakmur bangsa kita. Bangsa kita ini luar biasa dianugerahi Tuhan berkat. Kita tanam biji lombok langsung tumbuh. Anda siramin aja, langsung tumbuh di tanah. Anda tanam apa? Biji pepaya tumbuh. Kita ini dikaruniakan tanah yang subur. Belum lagi sumber daya alam yang luar biasa. Korea Selatan tidak seberuntung kita saudara. Dan di momen itu tahun 45. Itu setelah mereka merdeka, mereka dalam kondisi terkuras habis. Tidak punya resources karena bekas negara jajahan. Ada muncul satu gereja yang kuat, seorang hamba Tuhan ngajarin mereka berdoa. Pagi-pagi benar mereka berdoa, cari Tuhan, berdoa. Karena mereka tahu mereka gak punya apa-apa. Mereka minta Tuhan intervensi. Tahu gak saudara, hari ini siapa yang gak kenal salah satu produk alat elektronik, media komunikasi dengan huruf depan S. Mungkin Anda bawa sekarang di kantong Anda. Siapa yang gak tahu? Itu dari Korea Selatan. Saudara perhatikan, Tuhan tuh intervensi begitu rupa. Nah, dari sini kita bisa lihat ada sesuatu yang dahsyat di dalam doa. Oleh karena itu perhatikan firman Tuhan hari ini. Matius 6 ayat ke-7, Yesus berkata, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Saudara, latar belakang ayat ini tuh seperti ini. Mengapa Yesus ngomong kepada murid-muridnya. Hai murid-muridku Petrus, Yohanes, Yakobus dan yang lain-lain. Kalau kamu berdoa ya jangan bertele-tele seperti mereka. Maksudnya apa saudara? Maksudnya jangan bertele-tele seperti orang Yahudi pada umumnya. Karena ternyata orang Yahudi itu punya 18 doa yang berbeda. Yang akan mereka doakan secara hafalan di situasi tertentu. Ada 18. Dan 18 itu kata-katanya indah, ada template-nya. Panjang-panjang lagi. Doa makan, doa itu ada template-nya semua. Jadi doa itu seperti mengeluarkan template. Oh kalau mau makan template-nya ini. Kalau mau apa ini. Jadi ada template-nya saudara. Nah dikatakan juga karena Bapamu itu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi ternyata Tuhan itu sudah tahu kok kita ini punya problema. Sebelum kita ngomong Tuhan itu udah tahu. Tuhan udah tahu. Dan Tuhan itu gak perlu kita pakai kata-kata indah panjang gimana seolah-olah dia belum tahu. Jadi Yesus mau ngajari doa itu bukan seperti itu. Saudara perhatikan, karena itu Yesus langsung memberikan sebuah kerangka doa yang kita sebut tentang doa Bapa kami.
Jadi pada waktu Yesus mau ngomong ini, Yesus berkata jangan bertele-tele dan melakukan doa sebagai hafalan. Kita akan lihat ayat 9. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Kita akan lihat versi New King James. Ayat yang ke-9. Perhatikan saudara. Dikatakan seperti ini. In this manner therefore pray. Artinya oleh karena itu berdoalah dengan cara ini. Saudara, New King James ini langsung mengacu kepada bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani. Jadi ternyata Yesus itu mau ngajarin kepada murid-muridnya, kalau kamu berdoa, berdoalah dengan cara ini. Ini adalah doa yang kita kenal sebagai doa Bapa kami. Dan jika Anda perhatikan, Yesus tidak mengatakan doakanlah doa ini, beda loh. Yesus ngajarin kita berdoalah dengan cara ini. Ditunjukin kerangkanya. Bahkan saudara kalau Anda perhatikan saudara, secara fakta tidak ada catatan tentang para murid yang pernah benar-benar berdoa dengan doa ini. Itu nggak ada. Doa ini dituliskan di dalam Matius pasal ke-6 dan kitab Lukas. Tetapi di luar itu mereka tidak berdoa Bapa kami sebagai literlex hafalan kata-kata. Saya tunjukkan. Kalau Anda baca kitabnya Paulus, dikatakan terpujilah Allah Bapa kita dalam Kristus Yesus, dalam bla bla bla. Betul ya? Meaningnya sama. Ada kata-kata Bapa. Belum lagi di kitab yang lain tidak sama lagi. Paulus ngomong seperti ini. Syukur kepada Bapa. Segala terang apa macam-macam gitu. Nah, jadi ternyata doa ini bukan template hafalan, bukan. Ada sebuah makna yang lebih dalam. Hari ini saya akan mengajarin Anda sekali Anda menangkap saudara, doa-doa Anda akan powerful, luar biasa. Nah, jadi doa ini, doa Bapa kami ini bukanlah mantra yang harus diulang kata demi kata. Bukan saudara. Doa Bapa kami ini saudara adalah sebuah doa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita bagaimana kita berdoa. Berdoalah dengan kerangka seperti ini. Bukan mantra. Bukan kode yang harus kita buka. Jadi Tuhan tuh mau mengajarkan ada sebuah meaning. Ada sebuah makna yang dalam. Bukan sekedar mengucapkan. Mungkin kita bisa mengucapkan dengan kata-kata yang lain. Tetapi kita tahu bahwa panduan kerangkanya gak boleh hilang. Dikatakan seperti ini saudara. Bapa kami yang di sorga. Dikuduskanlah namamu. Ada kata-kata Bapa, garis bawahi Bapa. Mengapa dikatakan Bapa? Bahwa ternyata saudara, kebenarannya Tuhan itu adalah Bapa sorgawi kita. Katakan amin. Jadi setiap kali Yesus berdoa, Yesus itu berdoa secara relasional, secara hubungan dengan Bapa di sorga. Yesus mau mengajarkan kepada kita ada hubungan antara ayah dengan anak. Saudara tahu enggak setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Alkitab berkata di dalam Yohanes 1 ayat 12 telah dijadikan sebagai anak-anak Allah. Orang yang menerima Yesus dia adalah putra dan putri Allah. Coba Anda ngomong kepada kanan kiri Anda engkau adalah anak Allah. Coba Anda ngomong kalau yang cowok engkau adalah putra Allah, yang cewek engkau adalah putri Allah. Itu kebenarannya saudara. Jadi Tuhan mau ngajarin, Yesus mau ngajarin kepada kita. Kalau kamu berdoa, berdoalah secara relasional. Dia bukanlah Tuhan yang jauh. Dia adalah Bapamu yang dekat dalam hidupmu. Saudara, mengapa Tuhan mengajarkan kita memanggil Allah sebagai Bapa di dalam doa? Karena di dalam Alkitab saudara, tanggung jawab ayah adalah membesarkan anak-anak. Kalau kita lihat di Alkitab, tanggung jawab bapalah untuk membesarkan anak-anak. Tugas ibu adalah membantu dan mengisi kekosongan saat ayah tidak hadir. Oleh karena itu inilah hal yang indah. Pada waktu kita ngomong Bapakku yang di sorga. Atau Bapa kami yang di sorga, Anda tahu. Papa, aku ini anakmu.
Bapa yang tanggung jawab atas hidupku. Bisa mengerti ya? Dan pada waktu Anda ngerti ini, langsung semua kekhawatiran Anda langsung lenyap. Anda tidak akan pusing dengan gonjang-ganjing di luar sana. Di mana-mana anak itu taunya Bapa yang memelihara. Seperti itu saudara. Pada waktu kita memanggil dia Bapa, kita tahu dia adalah Bapa yang bertanggung jawab atas hidup kita sebagai anak-anaknya. Selain membesarkan anak, tanggung jawab Bapa adalah melindungi dan menjaga. Serta menuntun di jalan-jalan yang benar saudara. Jadi ternyata Bapa kita itu memiliki bagian dalam hidup kita. Belum lagi dikatakan Bapa kita itu adalah penyedia. Dia adalah Bapa yang baik. Dia berjanji menyediakan semua kebutuhan kita. Bahkan kalau kebutuhan itu tidak ada di bumi saudara, dia akan kirim mana dari surga. Seperti bangsa Israel. Luar biasa. Luar biasa. Pribadi Bapa sebaik ini, Bapa yang tanggung jawab, Bapa yang menjaga, Bapa yang menuntun, Bapa yang menyediakan, itulah yang Yesus mau kenalkan kepada murid-muridnya. Hal yang kedua yang kita perlu ketahui bahwa ada kata-kata Bapa kami yang ada di sorga. Jadi ternyata Bapa kita adalah Bapa sorgawi. Apa maksudnya? Saudara, ini penting saudara, karena Anda dan saya itu tinggal di bumi. Dan di bumi ini beroperasi dengan panca indera dan kita dibatasi ruang dan waktu. Nah karena Bapa kita di sorga, kita memanggil Bapa kami yang di sorga. Karena dia di sorga, maka Bapa kita itu tidak tunduk pada batasan ruang dan waktu. Ini kabar baiknya. Dia tidak tunduk kepada batasan ruang dan waktu. Karena rumah Bapa kita itu di sorga. Jadi pada waktu kita tahu bahwa pada waktu Anda berdoa kepada Bapa kami yang di sorga, Anda tahu. Dia ada di sorga dan dia bekerja melampaui batasan ruang dan waktu. Anytime, kapanpun Anda panggil dia pagi, siang, malam, dia hadir dalam hidup Anda. Amin. Luar biasa saudara, luar biasa. Saudara kalau hari ini orang tua Anda, papa jasmani Anda masih ada, puji Tuhan. Artinya Anda punya dua bapak. Yang satu papa jasmani yang terbatas, yang kedua adalah Bapa sorgawi yang tidak terbatas. Tetapi kalau mungkin Anda berkata, pastor, aku sejak kecil sudah ditinggal, papaku udah pulang ke rumah Tuhan. Aku anak yatim. Saudara, mungkin secara jasmani Anda dikatakan anak yatim. Tetapi secara rohani Anda bukan anak yatim. Karena Anda punya Bapa sorgawi. Yang memelihara Anda, yang mengasihi Anda, yang memberi semangat kepada Anda. Coba Anda perhatikan ya, Bapa itu baik. Pernah enggak Anda di momen-momen Anda sedih, di momen-momen Anda down, tiba-tiba ada seperti suara dorongan dari hati Anda yang berkata, ayo bangkit lagi, aku akan menolongmu. Saya percaya banyak orang akan mendapatkan itu dalam hatinya karena kita anaknya. Anda mungkin kaget, itu suara siapa ya? Itu suara Bapa. Apalagi kalau Anda mungkin mengalami situasi sulit, Anda gak punya orang tua jasmani, Papa jasmani udah dipanggil Tuhan. Bapa kan banyak ngomong. Sehingga Anda bisa menjadi pribadi yang utuh. Atau mungkin kalau Anda ini mungkin punya ayah tiri. Seorang ayah yang mungkin memukuli Anda, melecehkan Anda secara verbal, secara emosi. Anda dikata-katai madesu, masa depan suram. Ah kamu tuh gak punya masa depan, macam-macam sehingga Anda terluka. Saudara, kebenarannya, keputusan Bapa sorgawilah yang berlaku atas hidup Anda. Masa depan Anda ditentukan Bapa sorgawi, bukan Bapa jasmani Anda. Kalau Bapa sorgawi berkata seperti ini, rancanganku adalah rancangan yang penuh damai sejahtera. Rancangan yang bukan rancangan kecelakaan, penuh damai sejahtera untuk masa depanmu. Masa depan yang gilang gemilang itu akan terjadi atas hidup Anda dan saya. Amin. Bapa sorgawi itu luar biasa saudara. Dia itu amazing, luar biasa. Karena Bapa sorgawi kita itu adalah pencipta langit dan bumi. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Tidak ada. Luar biasa saudara, lihat.
Bapa seperti itu yang kita punya, saudara. Saudara, Bapa seolah-olah berkata seperti ini kepada setiap kita. Dia telah menebusmu dari kutuk kegagalan. Dia melihat kebutuhan Anda sebelumnya dan menyediakannya. Dia adalah panji Allah yang berperang sebelum Anda bertindak dan membuka jalan. Anda tidak perlu takut akan kematian atau neraka. Karena dia adalah gembala yang baik yang menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Menghapuskan kematian dan membawa kehidupan dan keabadian di dalam terang. Saudara, Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Salah satu nama Allah kalau Anda perhatikan itu adalah Jehovah Jireh. Apa itu Jehovah Jireh? Siapa yang tahu? Tuhan yang menyediakan. Kalau kita yang tahu kan Tuhan yang menyediakan. Tetapi kalau kita lihat bahasa aslinya, ternyata kata-katanya seperti ini loh. Penyediaan Allah akan terlihat. Itu artinya seperti itu. Pernah Anda dalam situasi sulit seperti Abraham, waktu dia menoleh ternyata sudah ada domba yang dikasih Tuhan. Jadi penyediaan Allah itu akan terlihat. Itu salah satu bentuk pemeliharaan Bapa. Luar biasa saudara. Dia adalah Bapa yang menyediakan. Jadi sebagai anak-anaknya jangan khawatir. Anda akan tahu penyediaan dari Tuhan. Bisa mengerti ya? Bisa mengerti ya? Kita akan masuk poin berikutnya. Dikuduskanlah namamu. Saudara perhatikan. Ketika kita berdoa, kita diingatkan tentang tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Dikuduskan namamu. Arti dikuduskan itu adalah set apart. Tuhan itu adalah pribadi yang terpisah. Dia beda dengan ilah-ilah yang lain. Pada waktu kita ini menjadi milik Tuhan, kita berkata dikuduskan namamu, Tuhan menghendaki hidup kita itu dipisahkan. Hidup kita itu beda dengan orang-orang dunia. Hidup kita itu harus mempermuliakan Tuhan. Oleh karena itu saudara, hidup kita itu harus didedikasikan untuk mencerminkan kekudusan Tuhan dan mengarahkan orang untuk mengenal Tuhan. Oleh karena itu berdoalah agar reputasi Bapa dihormati melalui hidup Anda. Coba Anda lihat ya, saudara perhatikan. Kalau misalkan ada seorang anak itu nakal, perhatikan. Pasti orang bilang apa? Ini anaknya siapa? Papanya siapa? Betul ya? Sama. Kalau ada anak Tuhan hidup gak benar, pasti nama Bapak kena lagi. Pasti. Oh ini orang Kristen ya. Pasti kena lagi. Karena itu di salah satu ayat dikatakan, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi kita harus berdoa saudara, untuk reputasi Bapa dihormati dalam hidup kita. Kita akan lihat ayat berikutnya, ayat 10. Dikatakan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saudara ketika kita berdoa datanglah kerajaanmu, apa maksudnya? Kita itu mengundang pemerintahan kerajaan Allah datang di dalam hidup kita saudara. Memang benar kita hidup di dunia ini tidak sempurna. Kita yang berbuat baik aja kadang-kadang bisa dijahatin orang. Ada ketidakadilan di sana sini. Tetapi pada waktu kita berdoa datanglah kerajaanmu, kita ini mengakui dan percaya akan kedaulatan Allah atas hidup kita. Alkitab berkata kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Pada waktu kita berkata, Bapa datanglah kerajaanmu, kita minta kebenaran Allah ada dalam hidup kita. Kita minta kebenarannya itu ada dalam hidup kita. Sehingga kalau kita berjalan, jalan-jalan kita itu jalan-jalan yang dijagai oleh kebenaran Allah. Kalau kita berbisnis dengan cara yang berbeda. Saudara perhatikan, Tuhan itu punya rancangan yang baik buat kita anak-anaknya. Dan Tuhan itu saudara, jalan-jalan Tuhan itu kadang-kadang modelnya seperti grafik eksponensial. Kelihatannya biasa, tapi tiba-tiba melompat. Contohnya Yusuf. Yusuf itu ditempa kurang lebih 13 tahun saudara. Dia masuk penjara, dikhianati, difitnah macam-macam. Tapi dia tetap menjaga kebenaran dalam batinnya. Dalam satu hari dia langsung lompat jadi penguasa di Mesir. Saudara, kalau kita ini berbisnis, pastikan kita punya kebenaran dalam batin kita. Kalau kita bisnis sebagai orang dunia beda dengan bisnis dengan orang Kristen. Orang dunia itu
Kalau bisnis saudara, ingin cepat kaya, gak peduli caranya. Nipu orang, bohongi, dia gak peduli. Dan makanya dikatakan orang dunia itu, mereka itu akan cepat layu. Tapi beda anak-anak Tuhan. Kalau kita bisnis dengan cara yang benar saudara, mungkin kita itu gak bisa langsung kaya, gak apa-apa. Tapi Anda punya reputasi. Reputasinya orang ini orang benar, bisa dipercaya, gak mungkin ambil lari uangku. Dan kalau Anda jaga reputasi itu, jangan kaget dalam satu momen Anda akan mengalami seperti Yusuf. Mana ada orang seperti Yusuf? Seperti itu. Firaun tuh sampai percaya sama Yusuf, langsung kamu aja. Dan Yusuf pada waktu dia diangkat sebagai mangku bumi, dia langsung kerja. Dia punya reputasi saudara. Makanya hari ini kita lihat kenapa sih Tuhan tuh kok gak langsung berkati aku gimana? Karena Tuhan tuh mau bangun. Tuhan tuh mau bangun sesuatu dalam hati kita, sebuah karakter yang bisa diturunkan sampai anak cucu. Tuhan tuh kalau memberkati kita saudara, itu melipat-lipat sampai ke bawah. Oleh karena itu gak heran Tuhan tuh lagi bangun fondasinya. Oleh karena itu saya dorong Anda, kalau Anda bisnis, jadilah orang yang bisa dipercaya. Jadilah orang yang punya reputasi. Reputasi itu lebih besar daripada keuntungan yang Anda peroleh sementara. Itu sekali Anda punya saudara, Anda akan dipercaya. Trusted. Anda akan menjadi trusted people. Pada waktu orang menyebut nama Anda, dia tahu ini bisa dipercaya. Itu mahal harganya. Bisa mengerti ya? Itu yang Tuhan mau bangun saudara. Itu yang Tuhan mau bangun. Pada waktu kita berkata datanglah kerajaanmu atas rumah tangga kita. Orang bisa tahu bahwa di dalam rumah tangga kita ada kebenaran-kebenaran Allah. Oleh karena itu di dalam rumah tangga orang Kristen tidak boleh ada selingkuhan. Tidak boleh ada hal-hal yang jahat. Itu mendukakan hati Tuhan. Dan itu mendatangkan penghakimannya loh saudara. Oleh karena itu kita harus punya kebenaran Allah dalam hidup kita saudara. Saudara, di dalam setiap hal yang kita alami, setiap Anda memprioritaskan doa, maka dia mulai menempatkan segala hal yang lain pada tempat yang tepat. Dan kebingungan serta kekacauan digantikan dengan damai sejahtera Allah. Itulah kedaulatan Tuhan dalam hidup Anda. Oleh karena kita percaya akan kedaulatan Tuhan saudara, pada waktu itu kita berkata jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Apa maksudnya? Saudara sebagai manusia, kita ini harus punya goal atau punya plan di dalam hidup ini. Hidup ini gak boleh mengalir. Kalau Anda bekerja, miliki view jangka panjang. Aku harus berhasil, tapi caraku juga harus benar. Kalau Anda apapun, misalkan contohnya mendidik anak, atau Anda sedang mungkin seperti Abraham mencarikan jodoh buat anaknya Ishak. Anda harus pastikan Anda punya standar mendapat menantu yang terbaik, katakan amin. Tetapi saudara, pada waktu Anda punya goal seperti itu, Anda sudah lakukan yang terbaik. Di ujungnya belajarlah berkata, jadilah kehendakmu Tuhan. Di bumi seperti di surga. Aku percaya kehendak Allah itu yang terbaik. Sama seperti Yesus. Di momen dia di Taman Getsemani, Yesus berdoa. Sebentar lagi dia akan menghadapi salib. Dia tahu salib itu mengerikan. Tetapi yang paling mengerikan bagi Yesus adalah pada waktu dosa itu ditimpakan kepadanya, putus hubungan dengan Bapa di sorga. Itu yang menggelisahkan Yesus. Itu yang membuat Yesus berdoa sampai peluhnya seperti darah. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri memberi kekuatan kepadanya. Dan di ujungnya Yesus berkata, Bapa, sekiranya mungkin, dia ngomong loh, izinkan cawan ini berlalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Luar biasa. Di dalam hidup ini jadi orang saudara, Anda harus punya goal, harus punya plan. Tapi ujungnya Tuhan biar kehendakmu yang jadi. Amin, amin. Izinkan dia bekerja dalam hidup Anda saudara. Saudara, oleh karena itu ketika Anda berdoa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kita meminta Tuhan untuk melakukan apa yang diperlukan untuk membuat kehendaknya menang dalam hidup kita. Dan mencabut semua penghalang bagi ketaatan kita. Kadang-kadang di dalam hidup ini kita ini mengalami ujian ketaatan.
Dan di momen kita mengalami ujian ketaatan, sangat mungkin kita ini bisa gak lulus ujian. Oleh karena itu berdoalah, Bapa biar kehendak-Mu yang jadi, tolong aku. Cabut semua ketidaktaatanku untuk aku ini bisa lulus dan kehendak-Mu yang jadi. Amin. Karena kita percaya kehendak Allah meskipun kita sulit dimengerti sekarang, itu ujungnya baik. Kita harus percaya seperti itu. Mungkin situasi kita gak berubah tapi percayalah ujungnya baik. Sama seperti Yusuf, aduh aku di penjara lagi. Kapan nih keluarnya gak tahu. Dia sudah minta tolong sama kanan kiri. Juru minuman, juru roti, nanti ingatlah aku juga dilupakan. Tetapi ternyata kehendak Allah itu yang terbaik. Jadilah kehendak-Mu, luar biasa. Belajar percaya seperti itu saudara. Saudara, oleh karena Tuhan tuh memiliki kehendak atas hidup kita saudara. Oleh karena itu pada waktu Anda berdoa, letakkan kaki Anda di dalam doa dengan sungguh-sungguh. Banyak orang Kristen saudara dari tahun ke tahun tidak mengerti cara berdoa. Jadi mereka mungkin berdoa seperti ini. Oh Tuhan Yesus tolonglah aku. Jadi dia selalu berdoa masa-masa emergensi. Kalau awal-awal gak apa-apa saudara. Tapi ternyata dari tahun ke tahun seperti itu. Setiap kali ada apa, oh Tuhan Yesus tolonglah aku. Tahun depan juga seperti itu, 5 tahun juga seperti itu. Saudara, daripada Anda doa seperti itu, mulai berdoalah dengan berani menyatakan janji-janji Allah. Di saat Anda lagi terpuruk, mulai berdoalah, Tuhan Kaulah penolongku, pada siapa aku harus takut. Saudara perhatikan, mengapa banyak orang Kristen itu gak kuat di dalam doa. Doanya gak bisa berani. Karena mungkin mereka gak memiliki sebuah legal standing, fondasi yang kuat. Tahu gak saudara, apa sih legal standing kita? Legal standing kita atau fondasi kita itu adalah kemenangan yang Yesus sudah bayarkan di kayu salib. Pada waktu Yesus mati, darah tertumpah, tirai bait Allah robek dari atas ke bawah. Yesus berkata sudah selesai. Artinya apa? Kemenangan sudah Yesus menangkan. Artinya berdoalah dari posisi itu. Berdoalah dari posisi yang sudah menang. Kalau hari ini Anda lagi terpuruk, Anda ngomong sama Tuhan. Tuhan aku memang lagi terpuruk. Tetapi bersamamu Tuhan aku akan bangkit kembali. Aku gak takut. Meskipun aku mungkin mengalami masa-masa lembah kekelaman. Asal bersamamu lembah kekelaman, lembah air mata, engkau akan ubah menjadi lembah bermata air. Amin. Luar biasa. Saudara, Tuhan itu adalah terang. Orang kalau masuk lembah kekelaman, tapi kalau bersama Tuhan, lembah itu bisa jadi sorga loh saudara. Luar biasa. Ada penyertaan Tuhan yang ajaib. Allah di sorga melihat dan menyertai dia dengan luar biasa. Oleh karena itu saudara, ubah doa Anda. Di saat Anda lagi ngalami situasi apapun hari ini, Anda mulai ngomong Tuhan aku adalah anak. Asal kita udah cek ya, aku gak berbuat dosa dalam kasus ini. Kalau Anda berbuat dosa ya bertobatlah. Karena Tuhan gak akan jawab doa orang berdosa. Tuhan itu jawab doa orang benar. Tapi kalau Anda plong gak ada masalah di hati Anda, berdoalah Tuhan berperanglah bersamaku. Tolonglah aku. Aku akan berjalan bersamamu, aku akan melompati tembok. Allahku akan menyertai aku. Doa-doa seperti itu akan membangkitkan iman Anda. Dan Anda akan melihat jawaban-jawaban doa di hidup Anda. Amin. Kita akan lihat sekarang saudara. Oleh karena itu berdoalah dengan mengucapkan kehendak Tuhan dalam hidup Anda. Ucapkan janji-janji Allah dengan berani. Kita akan lihat ayat yang ke-11. Dikatakan seperti ini saudara. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan berikan kami roti untuk hari ini secukupnya. Daily bread. Roti harian. Saudara, kalau kita perhatikan doa ini tuh kelihatannya aneh. Apalagi kalau Anda pada waktu mau berdoa ini, Anda melihat dapur Anda itu penuh dengan makanan. Anda sudah belanja untuk 2 minggu. Bahkan Anda lihat persediaan karung beras Anda cukup untuk 3 bulan. Belum lagi kalau Anda sudah punya plan, apalagi kalau planning Anda panjang, Anda sudah siapkan sejumlah uang untuk sanggup memberi Anda makan selama 1 tahun. Mungkin dana darurat atau tabungan atau deposito. Nah, pada waktu Anda berdoa seperti ini, kok aneh ya? Karena Anda dalam situasi kelimpahan. Ternyata jawabannya ini saudara, Ulangan 8 ayat 18. Dikatakan seperti ini. Engkau harus mengingat Tuhan Allahmu. Karena dialah yang memberikanmu kekuatan untuk menghasilkan kekayaan. Kekuatan untuk memperolehkan kekayaan. Dikatakan juga meneguhkan perjanjian yang diikrarkan.
dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi dikatakan Tuhanlah yang memberi kekuatan kepadamu untuk memperoleh kekayaan. Nah, sekarang Anda ngerti saudara, bahwa ternyata Tuhanlah yang memberikan Anda kesehatan, kekuatan, ide-ide cemerlang, kemampuan manajemen yang baik, passion untuk bekerja dengan penuh semangat. Tuhanlah yang mengerjakan itu dalam diri Anda, sehingga Anda bisa mengatur keuangan Anda dengan baik. Anda bisa menempatkan, ada dana darurat, dana deposito, macam-macam, sehingga mencukupkan kebutuhan Anda. Saudara, tidak ada yang salah dengan deposito, dana darurat, reksadana, saham, tidak ada yang salah. Itu semua adalah hal di luar. Tapi Tuhan mau ajarin kita saudara, bahwa ketergantungan kita yang paling utama harus kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah sumber. Deposito, uang apa itu cuma hasil, itu bukan sumber saudara. Dialah sumber. Amin. Itu cuma hasil karena kita kerja keras disertai Tuhan. Itu muncul itu. Jangan jadikan hasil itu sumber. Ini yang banyak anak Tuhan kadang-kadang gak ngerti. Dia taruh hatinya di faktor eksternal. Sehingga pada waktu terjadi sesuatu goncanglah hatinya. Jangan saudara, taruh hati kita kepada Tuhan. Kalau aku diberkati itu karena Tuhan. Kalau aku bisa mengelola itu karena Tuhan. Engkaulah sumber yang Bapak yang baik yang percaya mengaruniakan hikmat. Dari situ Anda akan tahu Anda hidup hari demi hari dengan bergantung penuh kepada pencipta, raja dan segala raja. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Oleh karena itu camkan saudara, ketergantungan kita yang paling utama haruslah kepada Tuhan. Bukan yang lain. Ayat ke-12 dikatakan seperti ini. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara perhatikan, sebagai orang Kristen saudara, Anda dan saya ini sedang dalam proses untuk menjadi dewasa. Dari bayi, anak-anak, remaja menjadi dewasa rohani. Dan dalam proses menjadi dewasa, proses pertumbuhan rohani, bagian dari proses pertumbuhan rohani itu adalah kita ini harus belajar untuk saling mengampuni. Katakan saling mengampuni. Saling mengampuni itu begitu penting saudara. Untuk pertumbuhan rohani kita. Karena apa? Karena hubungan kita dengan sesama itu akan mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Coba Anda cek. Pada waktu Anda setelah berantem dengan sesama Anda. Mungkin istri, suami, atau anak, atau bos apa. Coba setelah itu Anda mau berdoa kan gak bisa. Bener gak? Rasanya gak enak. Aduh. Jadi ternyata benar. Hubungan kita dengan sesama menentukan hubungan dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan memberikan kita clue. Tuhan mau ajarin kita. Sebelum kita ini kalau contoh kita mau ibadah hari Minggu. Sebelum Anda masuk ke dalam pintu gerbangnya, ke dalam ruang ibadah ini. Pastikan hati Anda udah beres, udah plong. Kalau Tuhan ingatkan sesuatu di hati Anda tentang orang lain. Belajar untuk lepaskan pengampunan. Tuhan, aku lepaskan pengampunan atas orang itu. Nah, pada waktu Anda lepaskan pengampunan, hidup Anda akan plong. Anda bisa datang kepada Tuhan. Karena dikatakan seperti ini, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Artinya kalau kita tidak mau mengampuni, kita ini juga gak diampuni loh. Karena kita tuh terima cuma-cuma dari Tuhan. Tuhan mau kita melepaskan pengampunan. Tapi mungkin Anda berkata, Pastor Jimmy, tapi orang itu yang salah loh. Dia yang salah tapi dia gak mau minta maaf sama aku. Kenapa aku harus melepaskan pengampunan? Saudara, kalau nanti Anda pulang ketemu sama orang itu. Dan orang itu ternyata dia mengakui kesalahannya. Sorry ya aku salah, aku minta maaf. Aku siap ganti rugi atau apapun. Itu namanya terjadi pemulihan. Terjadi restitusi. Hubungan dipulihkan. Tetapi kalau Anda pulang, orang itu enggak mau minta maaf sama Anda. Secara hati Anda sudah plong, tapi secara hubungan mungkin belum terjadi pemulihan. Tapi itu sudah bukan tanggung jawab Anda. Bisa mengerti ya? Nah, jadi pada waktu Tuhan berkata kita untuk melepaskan pengampunan itu bukan bergantung kepada orang lain. Itu dari kita. Oleh karena itu hari-hari ini kalau Anda perhatikan ya. Banyak orang karena menyimpan sesuatu dalam hatinya. Gak heran muncul sakit penyakit. Sakit kanker, encok, pinggang, pusing kepala, macam-macam. Dan itu giliran. Minggu ini sakit pinggang.
minggu depan sakit kepala, minggu depan sakit lambung. Ngomong demi ngomong Anda tahu ternyata orang ini kepahitan. Jadi orang ini terkena namanya cancer rohani. Cancer hati, tapi secara rohani. Nah saudara, pada waktu Tuhan menciptakan manusia, pada waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dari tanah Tuhan bentuk dan dihembuskan nafas. Tahu gak saudara, Tuhan tuh menghembuskan nafas cinta kepada manusia. Sehingga tubuhnya itu, makanya Anda lihat Adam itu umurnya panjang ratusan tahun. Jadi kita ini memang didesain gak boleh simpan kepahitan. Kalau kita simpan kepahitan, langsung sel-sel genetik kita ini langsung berubah. Bisa mengerti ya? Oleh karena itu kita ngerti, oh ini rahasianya, iya. Oleh karena itu malam pada waktu Anda berdoa sama Tuhan, ingat kalau ada orang menyakiti Anda, lepaskan pengampunan. Tuhan, aku lepaskan pengampunan atas orang itu. Baru Anda tidur. Lihat, tidur Anda akan nyenyak sekali. Amin. Sama saudara, jika Anda suami atau istri, belajarlah berkata, yang maafkan aku ya. Mohon maafkan aku. Siapa yang sudah menikah dan di dalam pernikahan Anda tidak pernah terjadi gesekan, angkat tangan. Biar difoto sama tim multimedia. Karena Anda makhluk langka. Nggak mungkin, kita nggak gesekan, nggak mungkin saudara. Sesama gender ya, pria dengan pria atau wanita, itu bisa gesekan kok. Kita duduk aja, coba Anda lihat kanan, itu bisa gesekan loh kadang-kadang. Siku kita bisa gesekan. Apalagi dalam pernikahan, satu pria, satu wanita, gendernya beda saudara. Satu otak kanan, satu otak kiri. Nggak gesekan itu nggak mungkin. Nggak mungkin saudara. Tetapi kalau kita punya sebuah budaya, saling mengampuni, mudah memaafkan, pernikahan itu akan jadi indah. Amin. Amin. Pernikahan akan terus bertumbuh dan berkembang. Karena kalau tidak saudara, pernikahan itu akan mati saudara. Akan mati. Oleh karena itu saudara, bagi Anda yang hidup di dalam sebuah keluarga rumah tangga, saudara perhatikan. Jangan pernah khawatir kalau Anda gak punya house. Anda mungkin kontrak kanan, kontrak kiri. Itu faktor eksternal, itu gampang Tuhan bisa penuhi. Yang paling penting bangunlah home. Ada kasih di dalamnya, ada berkat. Nanti lihat Tuhan kalau berkati. House yang Anda gak minta, Tuhan bisa kasih. Amin. Amin, simple, simple. Ada orang punya house, rumahnya besar, mentereng, wah ada kolam renangnya. Tetapi di dalamnya kata-katanya itu kata-kata kasar saling melukai seperti neraka. Nggak heran tiba-tiba satu demi satu keluarga mengalami sakit penyakit kanker, uangnya habis untuk berobat, rumahnya dijual. Akhirnya kembali lagi ke kontraktor, kontrak kanan, kontrak kiri. Jadi kita harus ngerti saudara, bangunlah home bukan house. Anda akan lihat. Amin. Oleh karena itu untuk orang-orang yang menikah, banyak orang ngomong seperti ini. Kalau Anda punya anak, beri pendidikan yang terbaik, saya setuju. Tapi yang paling penting, apakah di rumah Anda itu suasananya home. Kalau anak Anda mendapat cinta kasih dari papa mamanya, ada kasih pengampunan, ada sayang, anak Anda akan jadi orang-orang yang begitu smart dan luar biasa dipakai Tuhan. Amin. Sekolah tinggi pendidikan itu faktor eksternal akan menambah. Tetapi intinya anak Anda udah dapat dari Anda. Oleh karena itu jangan putus asa. Kalau mungkin Anda berjuang gak bisa menyekolahkan di sekolah yang gimana. Jangan terlalu pusing saudara. Bangunlah home. Lihatlah Tuhan akan bekerja untuk membangun home. Miliki kebiasaan saling mengampuni. Saudara, ketika memaafkan Anda menyerahkan hak untuk membalas. Dan sebagai gantinya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menjaga hati dan pikiran Anda. Ini kebenarannya saudara. Jadi ketika Anda memaafkan, Anda itu menyerahkan hak untuk balas. Anda serahkan kepada Tuhan. Tuhan, aku gak mau balas, aku sudah serahkan sama Tuhan. Tuhan aja yang atur semuanya. Dan pada waktu seperti itu Tuhan akan memberikan gantinya. Hati Anda akan penuh dengan damai sejahtera. Yang melampaui segala akal akan menjaga hati dan pikiran Anda saudara. Tetapi sebaliknya, jika Anda tidak memaafkan, Anda akan hidup dengan ingatan yang menyiksa dan penindasan setan yang menguasai emosi Anda. Itu adalah hati-hatinya di sana saudara. Kita akan lihat ayat 13. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Saudara perhatikan, kata Yunani untuk menjelaskan pencobaan di dalam ayat ini adalah peirasmos.
Apa itu peirasmos? Peirasmos itu artinya situasi yang sulit. Situasi sulit itu apa? Situasi sulit itu seperti kehilangan pekerjaan, kehilangan orang-orang atau kematian pasangan atau orang-orang yang kita cintai, kematian pasangan, kematian orang tua, kematian anak dan sebagainya, atau kesulitan keuangan, atau mengalami bencana. Itu namanya peirasmos, saudara, atau situasi yang sulit. Jadi ayat ini berkata, saudara, jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskan dari yang jahat. Ayat ini berkata seperti ini, Tuhan jauhkan kami dari keadaan sulit. Karena ada kemungkinan saya bisa lulus atau tidak, atau gagal dalam ujian ini. Tetapi jika saya harus mengalami kesulitan, jika itu adalah bagian dari rencana Tuhan, bebaskan saya daripada yang jahat dengan membuat pilihan yang salah. Ini maksud dari kata-kata jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat. Jadi saudara, berdoalah untuk Tuhan menjauhkan kita dari situasi sulit. Tapi seandainya kita harus masuk dan itu sesuai kehendak Tuhan, kita minta sama Tuhan, pimpin aku Tuhan, supaya aku bisa keluar sebagai pemenang. Supaya imanku tambah kuat. Contohnya seperti Yusuf di penjara. Justru melalui penjara itu dia ditempa untuk tujuan yang mulia. Tetapi kalau hari ini Anda dalam kondisi fine thank you, berdoalah jangan bawa dalam pencobaan. Kalau Anda punya hari ini keluarga suami istri rukun, papa mama rukun, jangan bawa dalam pencobaan. Jangan ada perselingkuhan, jangan buka celah. Hati-hati dengan cinta lama bertemu kembali di media sosial, hati-hati. Tutup pintu rapat-rapat, amin. Jangan mau saudara seperti itu. Bagi Anda yang single yang selama ini jaga kekudusan, jangan buka pornografi. Itu akan menghancurkan Anda. Di dunia ini saudara, tidak ada yang setan kasih yang tidak membayar, itu tidak ada. Anda harus jaga, Tuhan jagai aku. Jangan bawa aku dalam pencobaan, lepaskan daripada yang jahat. Maka Anda akan lihat bagaimana Tuhan akan menolong Anda. Amin. Itu kalau Anda dalam kondisi baik-baik. Tapi kalau Anda lagi dalam kondisi, dalam masalah, dan Anda tahu masalah itu kehendak Tuhan, minta Tuhan memberikan kekuatan. Tetapi kalau Anda tahu Anda berada dalam masalah, dan masalah itu bukan kehendak Tuhan, minta kepada Tuhan untuk melepaskan Anda. Amin. Dan lihatlah Tuhan akan bekerja atas hidup Anda. Kita ngelihat poin yang terakhir. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Saudara, di akhir doa ingatlah selalu akan segala perbuatan Tuhan yang dahsyat atas hidup Anda. Dan kembalikan segala kemuliaan kepada Tuhan melalui hidup Anda. Apa maksudnya? Jadi orang itu saudara, belajarlah mengingat kebaikan-kebaikan Allah. Coba Anda ingat, belajar gini loh, Tuhan thank you ya, aku masih boleh hidup hari ini. Padahal di momen COVID banyak teman-temanku mungkin hari ini udah dipanggil Tuhan. Tapi aku masih hidup hari ini, thank you Tuhan. Tuhan thank you ya, di momen COVID aku ini di PHK. Tapi Tuhan pelihara aku sampai hari ini. Thank you Tuhan. Jadi orang itu seperti itu. Kalau lihat donat jangan lihat lubangnya. Lihatlah kebaikan-kebaikan. Peristiwa Tuhan yang dahsyat. Pertolongan Tuhan yang kelihatannya sederhana. Dari situlah Anda akan mengembalikan segalanya milik Tuhan. Akan muncul ucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Hidup Anda akan berubah saudara. Pada waktu Anda bangun pagi, Anda akan lihat kebaikan Tuhan. Thank you Tuhan. Dan Anda akan berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Orang lihat Anda akan berkata, orang ini beda ya. Dia mungkin mengalami situasi sulit. Tetapi orang ini tambah kuat di dalam Tuhan. Orang seperti itu saudara, saya percaya akan dipakai Tuhan. Anda dan saya harus tahu bahwa saat ini hidup kita ini belum final. Sama seperti hidupnya Yusuf. Kalau ada di antara Anda masuk masa-masa sulit, percayalah Anda pasti keluar dari sana lebih daripada pemenang. Amin. Dan kalau hari ini Anda berada dalam posisi baik-baik, puji Tuhan. Percayalah rancangannya yang terbaik akan segera tiba lagi dalam hidup Anda. Dalam segala situasi kita melihat Tuhan sebagai Bapa yang baik. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya.
making disciples, transforming lives.